Teman-teman, pagi ini bukan kita yang bicara duluan teman-teman, tapi mereka yang darahnya mengalir di tubuh kita, mereka yang hidupnya kita teruskan tanpa sadar, dengan rasa takut, dengan luka, beban yang tak tahu kita asalnya. Tapi pagi ini kita akan membuka gerbang. Mereka itu leluhur kita teman-teman ya, agar mereka tahu kita tidak melupakannya. Dan kalau kalian merasa suara ini bukan suara biasa, kalau tubuh kalian mulai dingin, tangan kalian mulai lebih gemetar, maka sekarang aku dengar kalian dan aku tak lari lagi. Kita ulangi lagi teman-teman ya. Aku mendengar kalian dan aku tidak lari lagi. Dan rasakan apakah tubuh kalian bergetar, karena kalau iya berarti bisa jadi mereka sedang berdiri di samping kalian atau di sekeliling kalian. Aku mendengar kalian dan aku tidak lari lagi. Aku mendengarkan kalian dan aku tidak lari lagi. Dan rasakan teman-teman, apakah tubuh kalian gemetar atau mengalami sesuatu yang berbeda? Karena kalau iya kalian rasakan gemetar, bisa jadi mereka leluhur kalian sedang berdiri atau mengelilingi kalian saat ini. Oke, kalau kalian merinding, artinya kalian sedang dikelilingi oleh energi leluhur kalian. Dan kalau kalian siap lebih dalam lagi, tubuhku bukan tubuhku saja. Ini tempat para leluhur bernafas. Tubuhku bukan tubuhku saja. Ini tempat para leluhurku bernafas. Ini untuk memutus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh para leluhur yang belum diselesaikan teman-teman, yang belum sempat terselesaikan, dan kita bertugas untuk menyelesaikannya sekarang. Karena kalau nggak diselesaikan, ini akan menghambat kita, akan membuat kita terasa berat. Tubuhku bukan tubuhku saja. Ini tempat para leluhur bernapas, leluhurku bernapas. Ini bukan cuma kata teman-teman. Ini bunyi dari zaman sebelum waktu. Dan siapa yang menulis, maka dia telah menyalakan api di dalam dirinya yang sudah lama padam. Karena mungkin ada bagian leluhur yang belum selesai, sehingga sekarang kita mengalami kecemasan, mengalami hutang, mengalami keterpurukan hidup. Aku putuskan pagi ini, yang bukan milikku tidak lagi tinggal di tubuhku. Sekali lagi, aku putuskan pagi ini, atau aku memutuskan pagi ini, yang bukan milikku
tidak lagi tinggal di tubuhku. Aku putuskan pagi ini, yang bukan milikku tidak lagi tinggal di tubuhku. Kalian mungkin merinding, menangis, atau apapun itu bukan kelemahan. Itu bertanda kalian baru saja menyembuhkan tubuh kalian. Aku memutuskan yang bukan milikku tidak lagi tinggal di tubuhku. Dan selanjutnya, aku bawa cahaya untuk darah tua yang belum selesai. Aku bawa cahaya untuk darah tua yang belum selesai. Aku bawa cahaya untuk darah tua yang belum selesai. Lalu diamlah teman-teman, dan biarkan tubuh kalian menyesuaikan ini, karena ini untuk mengobati luka-luka leluhur yang masih kalian bawa. Ini untuk kembali mengizinkan luka-luka itu keluar. Kalimatnya adalah, aku bawa cahaya untuk darah tua yang belum selesai. Aku bawa cahaya untuk darah tua yang belum selesai. Oke, sementara cukup teman-teman. Rasakan apapun yang kalian rasakan. Jangan menulis apapun juga. Untuk sementara diam beberapa detik dan dengarkan tubuh kalian. Rasakan tengkuk kalian. Kadang ada hawa dingin kecil yang datang bukan dari kipas, dari AC atau dari apapun, tapi dari dimensi yang mulai membuka perlahan-lahan. Sekali lagi, coba diam dulu untuk beberapa detik, mungkin 7 detik atau 10 detik. Amati di tubuh kalian. Dengarkan tubuh kalian, rasakan tengkuk kalian. Kalau ada hawa dingin kecil yang datang bukan dari kipas, bukan dari AC atau dari apapun, itu bertanda ada dari dimensi yang membuka perlahan-lahan. Dan kalau kalian mulai lebih merinding, izinkan saja, karena kalian sedang melepaskan atau sedang mengobati darah tua itu. Jiwa kalian sedang dipanggil untuk kembali selaras. Saya bawa kalian lebih dalam lagi teman-teman. Ini untuk memutus dosa-dosa atau karma-karma di masa lalu yang belum selesai teman-teman. Tanpa kalian sadari, kalian membawanya.
teman-teman, relax dulu. Sekarang untuk semuanya, tulangku tahu sesuatu, aku hanya belum sempat mendengarnya. 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 Tulangku tahu. Tulangku tahu sesuatu, aku hanya belum sempat mendengarnya. Lalu selanjutnya, suara mereka masih hidup. Dan pagi ini aku izinkan mereka bicara lewat aku, lewat tubuhku. Suara mereka masih hidup, dan pagi ini aku izinkan mereka bicara lewat tubuhku. Suara mereka masih hidup, dan pagi ini aku izinkan mereka bicara lewat tubuhku. Suara mereka masih hidup, dan pagi ini aku izinkan mereka bicara lewat tubuhku. Selanjutnya, apa yang menyakitiku pagi ini sudah berjalan dari ratusan tahun, dan aku yang memutusnya. Apa yang menyakitiku sudah berjalan dari ratusan tahun, dan aku memutusnya. Apa yang menyakitiku sudah berjalan dari ratusan tahun, dan aku yang memutusnya. Apa yang menyakitiku pagi ini sudah berjalan dari ratusan tahun, dan aku yang memutusnya pagi ini. Selanjutnya, aku tidak sendiri. Aku hanyalah kelanjutan doa-doa yang belum selesai. Aku tidak sendiri.
Aku hanyalah kelanjutan doa-doa yang belum selesai. Aku tidak sendiri. Aku hanyalah kelanjutan doa-doa yang belum selesai. Aku membuka tubuhku dan membiarkan cahaya ilahi menetap di sana. Aku membuka tubuhku dan membiarkan cahaya ilahi menetap di sana. Aku membuka tubuhku dan membiarkan cahaya ilahi menetap di sana. Teman-teman, sekarang rileks bentar. Tubuh kalian tahu kalian baru saja membuka sesuatu. Kalian mulai mengizinkan sesuatu yang lebih agung untuk memasuki kalian, memasuki tubuh kalian, dan melepaskan apa yang harus kalian lepaskan. Kalian merasakan nggak getaran kecil di tengkuk, atau tiba-tiba ada perubahan di suhu badan kalian? Ini untuk memutus dosa-dosa yang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dan kalian mewarisinya. Kalian tidak ingin anak keturunan kalian mengalami seperti apa yang kalian rasakan, sakit, banyak hutang, dan sebagainya, kan? Maka pagi ini izinkan itu untuk terputus, teman-teman. Tulang kita itu bukan hanya tulang, teman-teman, karena pagi ini tentang leluhur, teman-teman, temanya. Tulang kita itu bukan hanya sekedar tulang, teman-teman, tapi menyimpan gema, menyimpan suara-suara yang tidak pernah keluar, suara-suara dari leluhur yang lahir sebelum kita, dari mereka-mereka yang lahir jauh sebelum kita, tetapi masih memiliki garis darah dengan kita. Suara-suara dari mereka yang lahir sebelum kita, tapi belum sempat menyelesaikan doa-doa mereka, belum sempat menyelesaikan rasa sakit mereka. Itu ada di tulang-tulang kita saat ini, teman-teman. Ini untuk melepaskan itu, teman-teman. Ini siapa tahu, mungkin kita yang selama ini sakit-sakitan, mengalami nasib sial terus-terusan, mengalami hutang tak kunjung selesai. Kita sudah melakukan hal terbaik, tapi tidak kunjung juga ada perubahannya. Siapa tahu kita membawa beban itu, teman-teman. Kita membawa sakit mereka. Jadi pagi ini, kalau kalian tidak ingin dilanjutkan itu, tidak ingin menerus ke anak leluhur, anak cucu kalian, mari kita putuskan, teman-teman. Aku membuka suara tulang leluhur. Aku buka suara tulang leluhur.
Aku membuka suara leluhur, tulang leluhur teman-teman. Aku buka suara tulang leluhur. Maka tubuh kalian akan menjadi jalan bagi leluhur kalian, jalan bagi mereka yang akhirnya mau bersuara, mau bicara. Mungkin kalian mulai merinding saat ini, dan itu nggak apa-apa teman-teman ya, agar bagian ini tuntas teman-teman. Mungkin kalian mulai merasakan merinding atau mulai merasakan kehadiran berbeda di perasaan kalian, atau seolah-olah kalian ada yang merasa tidak sendirian. Tulangku belum pernah bicara. Pagi ini aku izinkan bicara. Tulangku belum pernah bicara. Pagi ini aku izinkan bicara. Tulangku belum pernah bicara. Pagi ini aku izinkan bicara. Lanjut, suara mereka tersimpan di dalamku dan aku tak akan bungkam lagi. Suara mereka tersimpan di dalamku dan aku tak akan bungkam lagi. Suara mereka tersimpan di dalamku dan aku tak akan bungkam lagi. Dan selanjutnya, apa yang gagal mereka selesaikan, pagi ini aku selesaikan lewat napasku. Apa yang gagal mereka selesaikan, pagi ini aku selesaikan lewat napasku. Apa yang gagal mereka selesaikan pagi ini aku selesaikan lewat napasku. Apa yang gagal mereka selesaikan, pagi ini aku selesaikan lewat napasku. Dan selanjutnya, aku buka sumsumku
untuk cahaya mereka pulang. Aku buka sumsumku untuk cahaya mereka pulang. Aku buka sumsumku untuk cahaya mereka pulang. Dan setelah itu tenang kembali teman-teman. Rasakan kembali. Jika kalian merasa merinding dari kaki naik ke atas kepala, atau kalian bergetar jari jemari kalian, tulang betis kalian, dan dada kalian setelah mengetik kalimat-kalimat ini, diam sebentar teman-teman. Itu tanda bahwa kalian sudah menyelesaikan, sudah mengizinkan diri untuk menyelesaikan ini. Sekarang jangan menulis apa-apa dulu teman-teman. Relax dulu, tenang dulu. Dengarkan tubuh kalian. Cukup dengarkan tubuh kalian. Kalau ada air mata, biarkan turun. Kalau kalian merinding, bergetar, biarkan saja. Biarkan ada getaran apapun yang muncul. Karena kalau ada getaran di belakang leher maupun dimanapun, pagi ini biarkan saja teman-teman. Karena kalian tidak sedang sendiri. Kalian sedang ditemani oleh semua yang belum sempat bicara lewat tulang kalian. Apa yang kalian rasakan? Lebih lega, lebih ringan, lebih damai, lebih apa teman-teman? Lebih gemetar? Atau seperti ada yang lebih tenang? Itu bertanda bahwa leluhur kalian juga sudah semakin tenang. Terima kasih Eva. Hawa panas, lebih tenang, kaki dan pinggul bergetar Pak. Mungkin ada bagian-bagian di masa lalu yang belum selesai Mbak Novi. Dan sekarang sudah diizinkan untuk dilepaskan, untuk diselesaikan oleh Mbak Novi. Mbak Novi dan teman-teman semua di sini nggak mau kan anak cucunya mengalami hal-hal yang kurang nyaman seperti apa yang dialami oleh teman-teman. Misalkan tentang sakit, tentang hutang, atau tentang apapun. Mari kita putus itu di sini teman-teman, di diri kita sendiri. Biar anak cucu kita hidup dengan hidupnya sendiri. Teman-teman, sekarang cukup dengarkan saya dulu teman-teman. Kalian nggak perlu mengetik apapun, tapi cukup dengarkan dulu teman-teman. Dengarkan saja teman-teman, tanpa menggunakan logika, tanpa menggunakan pikiran. Dengarkan saja, saya akan berbicara kepada tulang kalian. Aku mengizinkan cahaya tinggal di tulang-tulangku. Dan semua yang bukan milikku tidak boleh kembali padaku. Semua yang bukan milikku, aku lepaskan sekarang. Aku adalah anak dari mereka yang belum selesai, tapi aku tidak lagi mewarisi luka-luka dari mereka. Aku membawa hening dalam tubuhku. Dan sekarang hal-hal baik yang hanya boleh tinggal di dalam tubuhku. Apapun yang telah mereka bawa, aku izinkan yang terang untuk tinggal. Yang gelap biarlah berlalu, biarlah kulepaskan, dan kutinggalkan di waktu yang lalu. Tubuhku adalah tanah yang telah diberkati. Aku pulang bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri.
Aku buka tubuhku bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk cahaya yang pernah ditolak oleh darahku sendiri. Pagi ini, aku izinkan sumsumku bicara. Aku izinkan tulang-tulangku memulangkan luka yang tak pernah kumulai. Segala yang bukan milikku, yang melekat sejak aku belum bisa berkata-kata, aku kembalikan dengan damai. Dan kini, aku berdiri di tubuhku sendiri, bukan sebagai pewaris luka, tapi sebagai penjaga terang. Aku dengar suara yang tak pernah selesai. Aku dengar bisikan dari tulang punggung waktu. Mereka yang hidup sebelumku, yang meninggalkan ketakutan di darah. Pagi ini, aku beri mereka tempat di dalam tubuhku dengan damai. Aku tidak akan teruskan luka mereka, tapi aku akan teruskan doanya yang tertunda. Aku tidak diam karena takut. Aku diam karena tubuhku sedang membuka jalan baru. Aku bukan dikejar oleh apapun. Aku tidak sedang lari dari siapapun. Aku sedang pulang ke dalam tubuh yang dulu dipenuhi bayangan, dan kini kupenuhi dengan cahaya yang kusebut dengan diriku sendiri. Aku adalah energi cahaya bagi yang segala yang tak terlihat. Aku adalah bumi yang kini tidak takut gelap. Yang kuterima pagi ini bukan hanya ketenangan, tapi kesucian yang tak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ikut pulang bersamaku dalam sunyi yang hidup. Aku mengizinkan luka-luka dari leluhurku untuk kembali ke asalnya. Dan aku mengizinkan cahaya terang untuk menetap di dalam tubuhku mulai sekarang dan seterusnya. Terima kasih. Ya, teman-teman, rasakan tubuh kalian. Jika kalian mulai merinding, kalau tubuh kalian merinding, artinya kalian baru saja menyentuh sesuatu yang jauh lebih tua dari pikiran kalian sendiri. Rasakan apapun yang kalian rasakan, teman-teman. Mengizinkan jika bagian tubuh kalian terasa lebih nyeri, sentuh bagian itu dan katakan pada bagian itu, aku mendengarkan kamu sekarang. Untuk semua teman-teman yang merasa ada bagian tubuhnya yang sedikit terasa berbeda, entah nyeri, entah capek atau apapun, karena disitulah tersimpannya energi itu, sentuh bagian itu, lalu katakan dengan pelan, berbisik, aku mendengarkan kamu sekarang. Dan kamu, aku izinkan untuk pergi, izinkan untuk lepas. Sentuh bagian manapun itu, pinggul atau apapun itu, leher atau apapun. Sentuh pakai tangan kanan dan katakan dengan bersuara, aku mendengarkan kamu dan aku izinkan kamu pergi. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, silakan, aku mendengarkannya. Tapi setelah itu aku mengizinkan kamu pergi. Dan lalu rasakan, teman-teman. Biasanya setelah itu lebih ringan, lebih lega. Leher apapun bagian tubuh kalian yang terasa berbeda, langsung mengalami kelegaan. Iya enggak? Betul enggak, teman-teman? Betul kan? Lebih lega kan setelah kalian ajak ngobrol tadi? Dengan kalimat, aku mendengarkanmu. Sentuh bagian itu dan katakan, aku mendengarkanmu. Ini bukan gimmick, teman-teman, karena bagian itu energi, teman-teman. Energi itu bisa dari leluhur atau dari kalian sendiri yang pengen didengar sebenarnya, teman-teman. Sakit kalian itu bagian tubuh kalian yang pengen didengar. Coba izinkan untuk kalian dengar, karena mereka bersuara. Setelah kalian mendengarkan dia pun akan pergi, teman-teman.
Tapi saya juga tahu teman-teman, kadang yang membuat hidup terasa berubah bukan jumlah kesiapan kita teman-teman, tapi niat untuk memulai, untuk melepaskan, untuk berbagi. Tapi niat untuk memberi dari tubuh yang baru saja dibersihkan. Jadi pagi ini bukan tentang seberapa besar yang bisa kalian kirim, kalian lepaskan, kalian berbagi, tapi tentang getaran kecil yang kalian lepaskan teman-teman. Lewat tangan yang akhirnya ingin ikut menyembuhkan dirinya sendiri. Jika tubuh kalian terasa ringan, jika napas kalian terasa baru, kalian seperti hidup baru, maka biarlah teman-teman, biarlah kalian ikut melepaskan, ikut mengalirkan, ikut memberi, meski hanya satu gerakan kecil sebagai tanda kalian masih hidup, kalian masih mengizinkan diri kalian untuk bersemangat, dan kalian masih bisa menyentuh semesta. Kadang tubuh yang sudah dilepaskan dari luka justru mulai ingin berbagi teman-teman, mulai ingin mengalirkan suatu. Karena berbagi atau memberi itu bukan kehilangan. Memberi adalah cara tubuh berkata, saya sekarang sudah tidak takut lagi. Dan jika pagi ini kalian merasa hangat, merasa merinding, mungkin itu sinyal dalam tubuh kalian untuk memulai mengalirkan energi kalian. Yang datang padaku atau keberlimpahan yang datang padaku tak akan habis. Semua keberlimpahan yang datang padaku tidak akan pernah habis, tidak akan habis. Jadi saya butuh kalian untuk mengizinkan diri kalian untuk terus melepaskan dan terus menyelesaikan apa yang sudah dilakukan oleh leluhur, untuk melanjutkan doa-doa leluhur. Aku tidak menyembunyikan luka-luka lagi. Aku tidak menyembunyikan luka-luka lagi. Untuk bagian yang masih terasa sakit, silakan disentuh bagian itu sambil mengatakan ini. Aku tidak menyembunyikan luka-luka lagi. Ini akan membuat beban yang kalian rasakan, beban yang tersembunyi, akan lebih keluar. Dan efek lainnya adalah dada kalian terasa lebih longgar. Kalimat ini, aku tidak menyembunyikan luka-luka lagi. Coba kalian rasakan, lebih lega biasanya teman-teman.
Kata selanjutnya, apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Biasanya tenggorokan kalian lebih ringan langsung seketika, teman-teman. Setelah selesai kalian berkomentar itu, tenggorokan kalian ada seperti sesuatu yang kayak lega gitu. Coba rasakan, teman-teman. Apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Apa yang tidak bisa kukatakan, aku izinkan keluar lewat tangan ini. Selanjutnya, aku tidak lagi marah pada diriku. Aku tidak lagi marah pada diriku. Aku tidak lagi marah pada diriku. Ini biasanya denyut jantung kalian mulai melambat, teman-teman. Saat kalian mengetik kata kalimat aku tidak lagi marah pada diriku, biasanya jantung kalian lebih rileks, teman-teman. Aku tidak lagi marah pada diriku. Ya pasti kemarahan itu kan terletak di dada, di area jantung loh, teman-teman. Dendam, marah itu di dada, takut itu di perut, cemas itu di perut. Jantung kalian akan lebih ringan, teman-teman. Aku tidak lagi marah pada diriku. Dan kalimat selanjutnya adalah, apapun yang terjadi, aku tetap layak sembuh. Apapun yang terjadi, aku tetap layak sembuh. Apapun yang terjadi, aku layak sembuh. Dan selanjutnya, tubuhku mendengar aku, dan aku sedang memeluknya kembali. Tubuhku mendengar aku, dan aku sedang memeluknya kembali. Ini biasanya spontan damai, teman-teman. Kayak rasa damai, adem gitu, teman-teman. Ketika kalian selesai menulis kalimat ini, tubuhku mendengar aku, dan aku sedang memeluknya kembali. Biasanya kalian merasakan kayak ada damai. Dan untuk semuanya, rileks bentar. Kalimat-kalimat di atas tadi itu bukan kalimat biasa, teman-teman, tapi sedang memutar kunci rahasia dalam tubuh kalian sendiri.
Kalau kalian tiba-tiba merasa lebih tenang atau bahkan menangis, itu bertanda itu doa yang akhirnya berani keluar lewat kalian. Yang menangis itu bagian yang selama ini nggak dipeluk, atau yang selama ini nggak dipeluk, Pak, yang selama ini ditinggalkan, Pak. Katakan ini, aku izinkan tubuhku memulihkan dirinya. Aku izinkan tubuhku memulihkan dirinya sendiri pagi ini. Aku izinkan tubuhku memulihkan dirinya sendiri pagi ini. Coba rasakan, teman-teman. Ini mungkin kalian akan menangis, itu karena sebenarnya yang menangis itu bukan diri kalian, tapi bagian kalian yang lain yang selama ini kalian tinggalkan. Tubuh kalian tahu, teman-teman, kalau ada sesuatu yang harus kalian lepaskan pagi ini, siang ini, teman-teman. Lepaskan, teman-teman, entah itu energi apapun di kepala, di bagian manapun, lepaskan dengan cara mengizinkan. Lepaskan, entah itu perhatian, cinta, atau apapun itu, lepaskan. Saya minta lepaskan itu bukan untuk saya, teman-teman, ya, tapi sebagai tanda kalau kalian telah disentuh dan ingin meninggalkan sesuatu, agar semesta merespon, agar semesta lebih tahu. Aku adalah saksi perubahan besar hidupku pagi ini. Aku adalah saksi perubahan besar hidupku pagi ini. Untuk semuanya, aku adalah saksi perubahan besar hidupku pagi ini. Aku adalah saksi perubahan besar hidupku pagi ini. Oke, ini bukan hiburan. Ini adalah pulang ke diriku sendiri. Ini adalah pulang ke diriku sendiri. Dan sekarang rasakan, teman-teman, apapun yang kalian rasakan,
Boleh tenang sebentar, tenangkan napas kalian. Relax sebentar teman-teman. Di sini nggak perlu memaksakan apapun, nggak perlu pura-pura teman-teman. Teman-teman, saya itu pernah mendengar cerita tentang seorang yang berjalan tanpa alas kaki, menyusuri tanah yang dulu pernah dia kenal. Meski dia sendiri lupa kapan terakhir kali melewatinya. Di antara rerumputan yang tinggi dan suara burung yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk percaya, orang itu berhenti dan tersenyum, bukan karena suatu yang besar, tapi karena ada bayangan kecil berlari sambil membawa sepotong roti yang sudah dingin. Dan anehnya, dalam lari kecil itu tidak ada beban, tidak ada yang dipikirkan. Hanya ada angin yang mengikuti, dan langit yang seolah-olah berkata, kamu nggak perlu terburu-buru ya, karena semua yang kamu cari sedang berjalan bersamamu. Kadang kita lupa teman-teman, lupa cara tertawa tanpa alasan, tapi tubuh kita belum lupa teman-teman. Tubuh masih ingat bau tanah waktu hujan pertama, masih tahu rasanya berbaring tanpa khawatir siapa yang menonton. Dan mungkin kalian juga punya tempat kecil di dalam tubuh kalian, tempat di mana suara tawa lama masih tinggal, menunggu kalian mengetuk pintunya lagi. Saya nggak akan minta kalian komentar apapun dulu teman-teman. Tapi kalau kalian merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam, entah itu bayangan, aroma, atau rasa rindu yang nggak bisa dijelaskan, biarkan jari kalian bergerak sendiri teman-teman. Kadang tubuh lebih tahu duluan kapan waktunya kita pulang. Meski pikiran belum sepenuhnya yakin tempatnya masih ada. Dan kalau saat ini mulai terasa berbeda, mungkin karena kalian tidak sendiri teman-teman. Mungkin ada versi dari kecil kalian yang selama ini hanya bisa menonton dari balik jendela, dan akhirnya sekarang dia dibukakan pintu. Kangen masa kecil. Ada sebuah rumah teman-teman, tidak terlalu besar, tidak megah, tapi rumah ini tahu nama kalian, bahkan sebelum kalian bisa bicara. Dindingnya terbuat dari tawa-tawa lama, lantainya dari langkah kecil yang tak pernah ingin cepat, dan pintunya selalu terbuka. Hanya saja kalian terlalu sibuk untuk melihat. Kadang kita nggak sadar teman-teman, bahwa kita sedang berdiri di depan pintu itu lagi. Mungkin bukan dengan mata, tapi dengan napas yang tiba-tiba melambat, atau dengan detak jantung yang terasa seperti lagu masa kecil. Lalu kalian ketuk pelan dan pintu itu tidak pernah terkunci. Di dalam rumah itu tidak ada cermin, karena tidak ada yang menilai kalian.
Tidak ada jam, karena tidak ada yang menyuruh kalian untuk cepat-cepat. Hanya ada cahaya kuning lembut, ada aroma kayu basah, ada aroma tanah ketika hujan pertama, dan suara seorang yang tidak bisa berkata apa-apa, tapi membuat kalian merasa aku baik-baik saja. Aku sudah kembali ke rumah kecilku di dalam diriku. Aku tidak ingin pergi karena di sini aku merasa cukup. Rumah ini tidak butuh orang lain. Hanya aku dan tenang. Sekarang kalian tahu jalannya. Kapanpun dunia terlalu keras bagi kalian, kalian bisa diam sebentar, tarik napas, dan ketuk pintu rumah kalian itu yang ada di dalam hati kalian sendiri. Karena rumah kecil itu bukan dibangun dari bata, teman-teman, tapi dari bagian diri kalian yang tidak pernah hancur. Dan ada sebuah rumah, tapi bukan rumah yang kalian lihat dengan mata, teman-teman ya. Rumah saat ini tak punya atap, karena langit di dalamnya tak pernah berhenti menyanyikan doa untuk kalian. Rumah ini tak punya pagar, karena dia tak pernah menolak siapapun yang pulang dengan luka. Rumah ini bukan terbuat dari batu atau kayu, tapi dari tawa kecil kalian yang dulu pernah hilang dan sekarang menunggu di balik napas kalian. Di dalam rumah ini tidak ada suara yang meninggikan. Tak ada langkah yang terburu-buru. Hanya lantai yang hangat, suara angin yang seperti pelukan, dan aroma yang tak bisa dijelaskan. Tapi membuat kalian ingin menangis. Bukan karena sedih, teman-teman, tapi karena kalian akhirnya merasa aman, merasa tenang. Mungkin kalian lupa bahwa kalian masih punya tempat di dunia ini. Rumah kecil itu tidak pernah pindah. Dia hanya menunggu kalian berhenti, duduk sebentar, dan menyadari bahwa ketenangan tidak datang dari tempat baru, tapi dari tempat lama yang kalian abaikan. Dan sekarang kalian sudah di sana, di rumah kalian sendiri. Rumah yang tak bisa dicuri, tak bisa dijual, karena rumah itu dibangun dari bagian terdalam yang tidak rusak. Kalian telah damai sekarang. Kalian bahagia sekarang. Kalian lega sekarang. Kalian utuh kembali sekarang. Kalau hari ini, pagi ini, saat kalian ikut live ini terasa lebih ringan, lebih pelan, lebih seperti kalian bisa bernapas tanpa takut,
maka kalian telah mengetuk pintu rumah kecil jiwa kalian. Dan itu cukup untuk sembuh, untuk tenang, untuk memulai lagi. Kalau kalian ingin menangis, tidak apa-apa teman-teman. Bagian kalian yang rindu di masa lalu, terima ini teman-teman. Dan ketika kalian duduk cukup lama di rumah kecil kalian, kalian sadar ada api kecil di sudut ruangan. Tiba-tiba mungkin kalian ingat ketika ibu kalian memasak dan kalian berada di samping ibu kalian. Kalian melihat nyala api itu, atau mungkin ketika itu hujan turun ringan yang membuat suasana sangat menenteramkan. Di sudut ruangan itu, saat kalian melihat api kecil di sudut ruangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Api ini bukan api yang membakar teman-teman, tapi nyala yang mengingatkan kalian siapa kalian sebenarnya. Dulu kalian percaya apapun bisa. Dulu kalian gak ragu. Dulu kalian lari tanpa takut jatuh ketika itu. Karena kalian tahu jatuh itu bukan akhir, hanya bagian dari permainan main-main kalian. Dan sekarang kalian tidak lagi sendirian. Karena setiap kali kalian kembali ke rumah ini, kalian membawa satu hal, cahaya yang hanya kalian yang punya. Bukan dari orang lain, bukan dari motivasi palsu, tapi dari dalam tubuh kalian sendiri yang sudah siap bangkit. Kadang kalian gak butuh sorakan orang lain. Kalian hanya butuh dengar suara dalam tubuh kalian yang hilang. Sekarang sudah kembali lagi. Kalian sudah tenang. Sekarang pun kalian siap berjalan lagi. Dan saat kalian mulai melangkah dengan diam, dunia akan diam juga. Karena mereka tahu, ini bukan lagi tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang sudah pulang ke dirinya sendiri dan tetap berjalan. Jadi kalau kalian merasa damai hari ini, jangan hanya berhenti di sini. Gunakan damai ini sebagai pijakan, bukan untuk diam, tapi untuk bangkit dengan langkah yang lembut, tapi tidak bisa dihentikan. Rasakan teman-teman. Dan sekarang sudah di penghujung acara teman-teman. Terima kasih semuanya. Jadi kita akan belajar meditasi bareng, sekaligus akan terapi bareng dan belajar tentang ilmu gema daya jiwa. Ilmu gema daya jiwa itu kayak ilmu sirap gitu loh teman-teman. Ilmu yang saya pakai ilmu ini gabungan dari Sedona, hipnoterapi, energi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pagi ini. Bukan hanya di sini teman-teman, tapi di dalam diri kalian sendiri. Terima kasih sudah mengizinkan diri sendiri untuk melepaskan. Mungkin kalian tanpa sadari, kalian baru saja pulang. Kalian ke tempat yang sudah lama menunggu kalian. Bukan tempat di luar sana, tapi tempat yang ada di balik napas kalian sendiri. Saya tahu kalian punya banyak beban, tapi pagi ini kalian sudah meletakkan sedikit demi sedikit.
dan itu cukup teman-teman. Karena damai bukan berarti semua selesai teman-teman. Cuman saat kita berhenti sebentar saja dan bilang kepada tubuh kita, aku bersamamu sekarang. Dan kalau kalian merasa lebih tenang, lebih damai, lebih pelan, lebih rileks, ini adalah perjalanan kecil yang membawa kalian pulang ke diri kalian sendiri pelan-pelan tapi pasti. Kapanpun kalian rindu rasa ini, tutup mata kalian, tarik napas dan ketuk pintu rumah kecil jiwa kalian. Karena damai tidak pernah pergi, hanya menunggu kalian cukup diam untuk mendengarkannya. Terima kasih teman-teman, saya Roku undur diri. Mohon pamit, minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan saya. Semoga dimaafkan untuk teman-teman baik saya di sini. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Izinkan saya minta maaf pada kalian. Dan juga semoga kalian berkenan, berbesar hati untuk memaafkan saya. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.